Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita sungguh mengucap syukur hari ini adalah hari Minggu, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus, dan kita boleh kembali diberikan anugerah untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi ini, mari persiapkan diri kita dengan segenap hati mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh hormat di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersaat teduh di tempat kita masing-masing. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh kasih saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan siap untuk menyanyikan pujian dari lagu Hosana nomor 95. Hosana nomor 95, saya dengar Yesus panggil. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil. Angkat salib, ikutlah aku. Ku hendak mengikut Dia, ku hendak mengikut Dia, ku hendak mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Yesuslah penghantar aku, Yesuslah penghantar aku, Yesuslah penghantar aku. Aku ikut Tuhanku. Aku hendak mengikut Dia, aku hendak mengikut Dia, ku hendak mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami boleh mendengar panggilan-Mu untuk diselamatkan. Karena kami telah diselamatkan, kami boleh mendengar panggilan Tuhan untuk beribadah. Biarlah dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, kami datang beribadah kepada Tuhan hari ini. Biarlah kiranya ibadah yang boleh kami ikuti, boleh kami diberkati dengan segala kelimpahan berkat-berkat rohani. Biarlah ibadah pada hari ini, di mana kami akan juga dilawat dengan firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Allah. Biarlah kiranya urapan kuasa Roh Kudus boleh menguasai, berotoritas atas hidupnya, sehingga firman Tuhan yang boleh diperkatakan hari ini memberkati kami semua jemaat-Mu. Biarlah ibadah yang boleh kami ikuti sekarang ini boleh berlangsung dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudara kekasih di dalam Gereja Sidang Kristus Jemaat Kelapa Gading. Luar biasa, saya berbahagia hari ini bisa melayani Tuhan di Jemaat Gereja Sidang Kristus Kelapa Gading ini. Sebagian saya mengenal sudah puluhan tahun ya, sejak tahun 70-an, 80-an, tetapi sudah lama tidak berjumpa. Tapi ini anugerah Tuhan, sehingga saya bisa diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, membawakan firman Tuhan, agar menjadi kekuatan bagi setiap jemaat, saudara-saudara yang terkasih mendengarkannya. Karena firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Kita memandang satu kehidupan yang baru, jika kita melihat bahwa kehidupan baru itu adalah kita ingini. Artinya, hidup yang baru berarti kita memiliki tekad. Sebagai seorang anak Allah,
Yesus telah memberikan kehidupan baru. Dia sebagai juru selamat bagi saudara dan saya. Bagaimana dikatakan sebagai Tuhan baru? Yaitu kita sudah selamatkan karena kasih Allah melalui Tuhan Yesus. Hidup baru itu adalah direncanakan oleh Allah sendiri dengan hadirnya Yesus ke dalam kehidupan kita. Tetapi fenomena-fenomena hari ini dengan situasi pandemi yang sangat-sangat menakutkan. Banyak orang yang takut. Bagaimana menyikapi ketakutan itu? Apa kita sebagai orang-orang duniawi yang hari ini ketakutan? Karena kita membutuhkan satu pertolongan yang besar. Apakah dari manusia? Apakah kita yakin? Siapa dia? Seorang pejabatkah? Orang topkah? Orang terkenal, orang kaya, orang memiliki apapun, kekuasaan. Tetapi Tuhan katakan, aku bersama engkau. Ini sangat penting. Di dalam dunia ini, kita melihat bahwa tantangan itu selalu ada. Kapanpun kita melangkahkan hidup kita menuju ke depan, selalu pasti ada tantangan. Tidak akan ada jalan-jalan yang mulus. Tidak ada. Tetapi sikap kita adalah, saya sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Allah sendiri, menjadi manusia baru. Berarti dia pun melengkapi hidup kita dengan kekuatan-kekuatan Allah yang melekat bagi saudara dan saya. Hidup yang tidak mudah adalah bagaimana kita masuki sikap di dalam duniawi ini. Kebetulan hari ini adalah hari perayaan anak-anak yang berbahagia. Sikap manusia ada dua. Seorang anak yang berlahir tentunya dia belajar. Dia mulai mengenal dunia. Dia mulai berteriak. Dia mulai menangis agar menjadi perhatian bagi saudara dan saya dan ibunya, bapaknya. Tetapi apakah yakin dia akan tidak didampingi oleh orang tuanya? Dia yakin pasti didampingi orang tuanya. Dalam kehidupan saat ini, pembelajaran seorang anak dari bayi, diberikan kekuatan, diberikan makanan, belajar dan belajar, merangkak, berlari, berjalan dan berlari. Perlu sebuah proses, saudara sekalian. Proses inilah membuat manusia kadang-kadang putus asa. Kenapa demikian berat? Tidak mudah. Aduh, capek, sakit. Kok saya harus sih jalan ke sana salah, terbentur, jatuh. Melangkah ke sana ternyata bahaya. Itulah kedewasaan seorang anak. Bagaimana hidup itu seperti seorang anak yang merangkak, belajar terus sampai dia bisa berlari. Ini merupakan namanya adalah proses-proses yang tidak membuat dia jerah, yang tidak membuat dia berhenti. Berlari, dan terus berlari, makin bertumbuh seperti tumbuhnya saudara saya pada hari ini. Itulah pembelajaran. Hidup manusia itu perlu proses yang mendewasakan hidup kita. Apalagi kita sebagai manusia memiliki daging, tubuh, dan jiwa, dan roh. Manusia menganggap dirinya adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang telah sukses, memberi kekuatan, tidak takut lagi. Tetapi suatu kali terpaksa dia sakit, dan terpaksa dia harus dirawat, dan terpaksa lungai, tidak bisa buat apapun. Disitulah kedewasaan iman harus tumbuh bagi saudara saya. Jika saudara tanyakan, di mana iman itu? Apakah sudah beriman? Pasti saudara berjawab, oh saya beriman, saya percaya, saya memiliki kekuatan Allah. Saya percaya Tuhan menyertai saya karena iman. Iman itu timbul dari pendengaran firman Allah. Apakah sudah menyadari? Ada orang bertanya-tanya, pernah jumpa dengan Tuhan? Belum pernah. Tahu Tuhan? Tahu. Siapa namanya? Yesus, anu. Mengenal saya pribadi? Belum pernah. Ini pertanyaan yang menyebabkan kekhawatiran setiap orang. Karena manusia selalu mendengarkan manusia kembali. Ingat firman Tuhan katakan, jangan kita mengandalkan manusia. Karena Tuhan telah menyertai kita melalui firman-Nya. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau sudah bertanya,
Di mana Allah? Firman Tuhan yang saudara baca, yang renungkan tiap hari itu Allah bersama dengan saudara. Setiap saat. Tidak perlu kita cari-cari kemana lagi Allah itu. Jadi kedewasaan dalam hidup manusia itu sangat perlu diberikan satu proses waktu. Jangan sampai kita hanya belajar tapi tidak pernah praktekkan. Itulah iman yang tidak pernah dipraktekkan. Hanya kita menaruh iman dari perkataan-perkataan, dari WhatsApp mungkin, dari rekan, hanya itu saja. Iman itu perlu dipraktekkan. Coba kita bersama-sama buka firman Tuhan dari Amsal 15 ayat 20. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Anak itu harus bijak, artinya kenapa? Dia tahu. Waktu dilahirkan adalah melalui rahim seorang ibu. Dia tahu. Dia bertumbuh karena ibunya setia menyusui dia, memberi makanan. Dan ibunya setia, dan orang tua, papanya juga setia mendampingi dia agar dia bertumbuh dan bertumbuh makin dewasa, diberikan pendidikan yang baik, minimal makanan yang sehat, pakaian yang layak. Dia bisa bertumbuh dari seorang yang sekolah di taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, dan selanjutnya kuliah dasar. Inilah anak yang mengetahui dan mengenal orang tuanya begitu setianya bersama dia bertumbuh. Sehingga dia harus menjadi bijak. Jangan sampai memalukan orang tua. Membuat kesalahan, mencelakakan diri karena orang tuanya tidak mengontrol dia. Orang tua memiliki tanggung jawab. Anak juga memiliki satu kewajiban untuk bertanggung jawab pada dirinya dan juga pada orang tuanya. Dan kalau di sini dikatakan bahwa jangan sampai orang tua dipermalukan, adalah banyak hal terjadi hari ini. Anak yang tidak bijak, tidak bertumbuh dengan baik. Secara pendidikan luar biasa, banyak. Pendidikan anak-anak dari sekolah luar negeri hebat, luar biasa, pulang ke Indonesia, balik ke kampungnya, tidak lagi melakukan tindakan seperti dahulu. Dia hanya melakukan bahwa saya sudah hebat, saya sudah sarjana, saya menjadi seorang profesional dalam semua pekerjaan, memiliki pendapatan yang luar biasa, rumah yang besar, tapi dia lupa bahwa ada kuasa yang besar yang melengkapi dia sebagai orang, anak yang bertumbuh di dalam keluarganya, bersama orang tua yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melayakan dia lahir bersama keluarga ini. Apakah itu menjadi satu pertimbangan bagi dia? Harus berbakti kembali pada orang tuanya? Ini menjadi pertanyaan. Saudara pun demikian. Hingga hari ini, apa kita menyadari? Apa kita masih memiliki sikap anak-anak? Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena kita bisa oleh Allah dunia ini dikaruniakan anak yang tunggal. Bagi siapa yang percaya tidak binasa. Artinya kasih Allah begitu besar karena Anda dan saya, saudara sekalian, anak-anak Allah yang dikasihi. Jika saudara hari ini merenungkan sejenak kehidupan saudara, dari seorang anak yang bertumbuh hingga hari ini memiliki keluarga lagi, bahkan memiliki cucu, buyut barangkali. Apakah sudah ingat siapa yang berjasa dalam hari ini? Ya, seorang tua kita. Ya, pasti. Yang kedua, siapa yang pelihara kita? Jalan yang berliku, jalan yang berlubang, jalan tiga rata, tantangan yang berat. Tetapi tengok ke belakang sebentar, kita bisa melaluinya, melewatinya tanpa kekurangan apapun. Jalan saudara dan saya masih panjang ke depan, masih cukup lebar, tantangan masih banyak. Tetapi ingat, bukan kekuatan kita sendiri yang sanggup menghadapi situasi pandemi saat ini. Banyak orang tergeletak di rumah sakit, ngantri. Punya uang, punya harta, hebat. Tetapi terpaksa di ICU, di IGD pun tidak bisa ditampung. Saking banyaknya kondisi yang membahayakan, sangat berat bagi manusia hari ini. Tertular virus COVID-19 ini. Apakah kita punya kekuatan, kehebatan? No. Saudara mesti punya percaya bahwa ada kekuatan besar menyertai saudara, yaitu Tuhan Yesus menyertai saudara melalui pertolongan Roh Kudus.
Banyak orang hari ini lupa. Dia sudah bertumbuh sebagai seorang anak yang hebat, seorang dewasa yang berhasil, tetapi dia lupa bahwa ada satu kekuatan besar yang menyertai dia. Karena rencana Tuhan itu bukan rancangan damai, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai, sejahtera, sukacita bagi saudara dan saya. Jika saudara merasa ada kasih Allah yang begitu besar. Tetapi banyak orang bukan hanya berkata di saat kesulitan datang, penderitaan datang, baru dia mencari Tuhan. Ada kesempatan itu? Ada. Tetapi banyak manusia salah hari ini. Begitu penderitaan yang berat, kesulitan yang menjerat, baru mencari Tuhan. Tuhan yang dikenal pun ya simpel. Hanya gambar Yesus, hanya gambar dewa sesuatu, kekuatan sesuatu yang digambarkan. Dia tidak pernah mendekat kepada pribadi Yesus sendiri. Hari ini tidak ada kekuatan manusia yang sanggup menghadapi pandemi ini, saudara sekalian. Hanya Tuhan Yesus yang berikan kekuatan bagi saudara dan saya. Di mana dia? Dia sudah melekat. Setiap orang yang bertobat, setiap mengaku Yesus, dia sudah diterima sebagai manusia baru. Di juru selamat, Yesus memberikan kita penebusan dosa. Maka dia berikan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Di mana Allah itu? Di dalam diri saudara dan saya saat ini. Jadi jangan sampai kita bertanya-tanya di mana Tuhan, di mana Tuhan. Saya bertanya kembali kepada saudara sendiri. Apakah saudara mengenal pribadi Yesus sebagai juru selamat hanya perkataan saja? Hanya sebagai ucapan saja? Tidak pernah kita praktekkan. Setiap ada masalah, kesulitan, penderitaan, kita hanya menangis di kamar, berteriak kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana, saudara teriak? Ada firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu hanya sedekat doa. Tuhan yang kita kenal itu hanya sedekat doa. Saudara berteriak kepada dia, dia kenal jika saudara dekat kepada dia. Sebagai seorang anak yang bertumbuh dewasa, pasti dia kenal orang tuanya. Dia pasti kenal. Dan bapak ibunya juga mengenal anaknya. Pasti. Anak kita pulang sekolah dari jauh di sana, masih mungkin 50 meter, di 100 meter dia teriak, "Papa, Mama." Saudara kenal suaranya? Pasti kenal. Kenapa? Karena saudara mengenal dia secara pribadi, yang tinggal bersama-sama di dalam hidup saudara selama ini. Bagaimana dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa? Pada saat saudara memanggil, "Tuhan, Bapa dalam surga," apakah dia mengenal panggilan saudara? Saya katakan yes, dia kenal. Jika saudara sering berkenalan, mendekat senantiasa kepada dia, seperti anak saudara, sebagai anak bapak dan ibu. Dia mengenal saudara, saudara mengenal dia. Sebesar itukah kasih Allah kepada kita? Yes. Allah mengenal saudara sekalian, begitu besar kasihnya. Setiap terikan saudara, dia akan dengar. Dia akan mengenal saudara secara pribadi. Jika saudara mengenal dia secara pribadi. Di dalam Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini pribadi manusia yang sudah dewasa. Bukan sebagai anak-anak. Anak-anak perlu proses. Bertumbuh mengenal arah orang tuanya, bertumbuh mengenal pendidikan yang benar, pendidikan yang baik. Dia masih makan yang lembek, awal-awal pertama kan dikasih ASI. Agak dewasa dikit, kasih makanan lembut. Bertumbuh lagi, dia boleh pilih makanan yang agak pedas sedikit, barangkali. Panas sedikit, dia tahu. Seperti saudara sekalian, jika iman saudara bertumbuh, berarti saudara memiliki iman seorang dewasa yang mengenal pribadi Yesus sebagai dewasa. Yaitu pribadi dia. Iman bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Sering nggak kita mendengar firman Tuhan? Seminggu sekali ke gereja. Sekarang pandemi, persekutuan doa nggak sempat. Harus melalui Zoom, melalui online. Itu pun tidak sempat. Itu pun tidak punya waktu.
Bagaimana kita mengenal pribadi Yesus jika waktu yang kita berikan tidak ada dengan pekerjaan dan tugas yang rutin, yang sulit, penuh tantangan, seorang diri dengan tim orang-orang lagi. Tapi Tuhan sendiri sudah menyertai saudara dan saya pada hari ini. Dia melekat bersama kita karena dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi kalau saudara hari ini mengenal Yesus secara pribadi, berarti saudara sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat yang dia setia menyertai saudara dan dia berikan Roh Kudus beserta saudara dan saya pada hari ini. Jadi perlukah kita masih khawatir? Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, datang kepada dia. Jangan cari manusia, saudara sekalian. Ada firman katakan, terkutuklah orang menekan manusia. Bukan berarti kita harus memusuhi manusia, orang tua, saudara, keluarga kita, bukan. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kenapa harus datang kepada manusia, ciptaan dari tanah dan debu dan tanah itu? Datang kepada penciptanya. Itulah jawaban Yesus yang ingin saudara pagi hari ini datang kepada dia. Memohon kepada dia karena dia adalah setia. Dia adalah Immanuel yang setia menyertai kita. Jadi kalau kita berkata, saya memiliki iman yang kuat, bukan iman, hanya iman perkataan. Tetapi iman secara praktek melalui proses-proses yang sudah terjadi selama ini. Selama berapa? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Tapi ternyata banyak orang yang hanya mengenal Alkitab saja. Hanya perjanjian lama dia pelajari itu sejarah. Hanya perjanjian baru, Yesus sudah salib dan sudah naik ke surga kembali. Apakah Tuhan tinggalkan kita? Tidak. Dia katakan, aku kembali Bapa, tetapi aku mintakan kepada Bapa seorang penolong lain bagimu. Itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Jadi saya yang percaya, yang bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena kuasa darahnya telah menebus dosa saudara. Sehingga Tuhan dan saudara layak dipertemukan, dipersatukan kembali. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Firdaus? Karena mereka berbuat dosa. Upah dosa maut. Mereka dikeluarkan Firdaus. Jika hari ini saudara masih berkata, saya mengenal Yesus, tetapi kadang-kadang masih berbuat dosa. Anak kecil ya. Mungkin anak-anak juga begitu berkata, sorry mami, sorry papi, sorry papa, mama, aku salah. Anak bisa berkata begitu. Hati anak itu polos. Untuk itulah Yesus berkata, kita harus seperti anak kecil, anak-anak, dengan hati yang polos. Menerima apa adanya. Menerima Yesus Tuhan kita dengan apa adanya, karena dia juru selamat yang sudah siap diberikan kepada saudara Roh Kudus. Jika hari ini saudara menyadari, apakah hidup kita masih ke depan, masih panjang, kita tidak tahu. Banyak rekan saya yang tiba-tiba 1 minggu, 2 minggu masuk ICU dirawat karena COVID. Tiba-tiba beberapa hari lalu saya dapat kabar meninggal. 1 rekan lagi meninggal. Mungkin saudara juga mengenal banyak pendeta, jemaat, rekan saudara, keluarga saudara bahkan tiba-tiba harus pulang dipanggil Tuhan. Tetapi jika mereka dikasih Allah lebih daripada kita, Tuhan memanggil dia pulang. Bagaimana kita? Lakukan tugas pekerjaan kita dengan baik. Mari kita menjelasin Kristus. Yesus katakan kepada kita apa? Aku mengunci dunia dan surgawi. Jadi hingga hari ini, jika saudara hidup di dalam dunia ini, Yesus adalah pemegang kunci dunia ini dan surga. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tugas saudara dan saya adalah mencari domba-domba yang hilang tersesat, agar mereka pun boleh menikmati keselamatan. Jadi seorang anak, waktu menyeberang jalan, dia pasti berpegang barang tuanya. Dia tidak berani melangkahkan jalannya, menyeberang jalan yang lebar, panjang ke sana. Tetapi waktu tangannya menggenggam saudara
atau saudara megang tangannya, dia merasa nyaman. Dia berani melangkah ke depan, melangkah maju. Kenapa? Karena orang tuanya, ibu bapaknya menyertai dia. Bagaimana saudara hidup hari ini? Tuhan Yesus mencari saudara terus-menerus. Karena saudara sudah dipilih. Saudara dan saya dipilih, bukan saudara memilih dia. Tetapi saudara dipilih dan dia menggenggam tangan saudara sekalian. Seharusnya seperti anak tadi. Menghadapi situasi apapun yang hari ini terjadi, jangan kita takut. Karena firman Tuhan katakan, rancangan dan rencana Tuhan adalah damai sejahtera sukacita bagi saudara saya. Seperti apa? Setinggi dari bumi sampai ke langit. Dan Tuhan berkata, sampai putih rambutmu pun aku siap menggendongmu. Apa kekhawatiran saudara dan saya hari ini? Jika saudara tetap setia berpegang kepada tangan Tuhan Yesus itu, kekuatan itu disalurkan pada saudara dan saya hari ini tetap ada. Jadi mengenal firman Tuhan itu bukannya sebuah bacaan. Ya. Kalau saudara masih ingat, di zaman saudara masih kecil, ya, banyak orang-orang yang belajar firman Tuhan, tetapi juga menjejali anaknya dengan cerita-cerita hal-hal yang tahyul. Itu kejadian-kejadian zaman kita. Mungkin saudara dan saya zaman orang tua kita, atau kita membaca buku-buku cerita. Coba kita buka firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ingat. Sering kan kita ditakut-takuti orang tua kita. Jangan ke sana. Kalau malam tuh nggak boleh depan pintu. Ya. Nanti ada kolang wewe atau apalah, saya nggak tahu deh ya. Saudara yang tahu lebih banyak daripada saya barangkali. Jangan bersiul tengah malam karena ada ini, ada itu. Nggak boleh. Ini adalah dongeng tahayul. Bukan beribadah kepada Tuhan yang menjadikan fakta firman Tuhan. Yang katakan, rencanaku adalah luar biasa bagi saudara saya. Dan Yesus berkata, kalau hari ini saudara melakukan hidup, bahwa seolah hidup ini tinggal sisa, penuh tantangan, keberatan, penderitaan yang terjadi, Yesus ada setia. Firman Tuhan adalah Dia sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi jika saudara percaya ada Yesus, ada Tuhan beserta kita, di mana Dia? Di dalam hati saudara beserta firman itu. Jika saya membacakan firman Tuhan dan saudara merenungkannya dan menetapkan hati, jadi rema dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan adalah Immanuel beserta saudara. Jadi jangan sekali-kali lagi kita mencari Tuhan seolah-olah Tuhan itu di atas di mana. Tidak. Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji firman Tuhan itu di kedua telapak tangan saudara dan saya. Ada janji firman Tuhan. Tangan dua tangan kita adalah tangan-tangan untuk berkarya. Dan di situ juga, di tangan kita juga melekat firman Tuhan, itu janji firman Tuhan pada saudara dan saya. Di Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan yang melekat di dalam telapak tangan yang berkarya dari saudara dan saya. Jika Tuhan memberikan jaminan hidup saudara, adakah saudara mengucap syukur? Melipat tangan. Firman Tuhan yang tadi dua-dua itu kita lipat tangan. Mengucap syukur. Adakah itu saudara lakukan? Firman Tuhan begitu banyak saudara pelajari dan hafalkan setiap hari. Bukan itu saudara sekalian. Praktekkan firman Tuhan itu di dalam hidup saudara, bahwa firman itu adalah ya dan amin.
Tidak yang sudah cerita semua karangan di Alkitab. 66 Alkitab yang sudah baca perjanjian lama sehingga perjanjian baru. Bahwa Alkitab yang besar. Hebat. Saya aja ayat hafal, saya kau. Bukan. Firman dipraktekkan. Bukan dihafal. Firman itu hidup. Firman Tuhan sendiri. Kita lihat lagi. Kita baca lagi. Di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4:23. Jagalah di hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena situlah terpancar kehidupan. Hati itu yang membuat saudara hari ini bingung. Hati yang penuh dengan kekhawatiran. Jagalah hati kita. Orang berkata, hati sumber kehidupan terpancar dari mata saudara. Coba periksa hari ini. Jika saya berjumpa saudara, saya akan lihat. Saya akan berjumpa face to face. Saya lihat matanya. Kalau hati saudara penuh gundah gulana, kekhawatiran, pasti matanya tidak ada pancaran damai sejahtera sukacita. Karena firman Tuhan katakan, pancar kehidupan dari hati kita. Orang bertanya, Tuhan di mana? Dalam hati. Selalu kita katakan gitu kan. Tetapi kalau sudah percaya bahwa Tuhan bersama kita dalam hati kita, pancarkan dalam prakteknya hidup kita damai sejahtera sukacita melengkapi kita semua saudara sekalian. Bukan hafalan firman Tuhan. Bukan semua perkataan dari kita mengatakan itu firman Tuhan adalah hafalan. Bukan. Praktekkan dalam hidup saudara dan saya pagi hari ini. Pancarkan kehidupan saudara penuh damai sejahtera sukacita bagi Allah. Kenapa? Aku bersuka cita senantiasa. Karena kenapa? Allah melekat bersama kita. Kita adalah bait Allah. Roh Kudus yang ada dalam saudara sekalian lebih besar daripada problem apapun di dunia ini. Karena dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dan beserta segala isinya. Dan dia adalah Yesus yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Jadi baiklah saudara sekalian, jangan sampai kita terkecoh. Dan kondisi hari ini sedang mendekati akhir zaman, yes. Saya katakan yes, inilah final frontier. Ujung daripada akhir zaman sedang terjadi saudara sekalian. Jangan kita permasalahkan bagian persiapan itu. Permasalahkan adalah apakah saudara sudah siap? Apakah sudah melekat kepada Tuhan Yesus? Jadi dia seorang yang penuh damai sejahtera sukacita. Di dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya menghadapkan semuanya kepada bos tempat saudara berkarya, majikan, tuan saudara agar diberikan gaji yang besar, atau kepada saudara sekalian, rekan saudara sekalian yang lebih bermateri, atau kepada kelompok orang-orang birokrat, pejabat, dikantongin di dompet. Saya kenal pejabat anu. Bukan. Tetapi justru di dalam hati kita wujudkan di dalam pancaran hidup saudara. Jadi sehingga suatu suasana yang sekarang mencekam sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan melekat seperti anak-anak yang melekat kepada kita. Berpegang, dia berani. Andai kata dia harus terjebur pun, jika ayahnya atau ibunya memegang tangannya, dia merasa aman. Seandainya dia memanjat tebing tinggi, tetapi ayahnya memperlihatkan dirinya ada di sana menyertai dia akan berani naik terus ke atas. Ketika anak itu menghadapi situasi yang tidak menggembirakan, pada saat dia berteriak, ada ayahnya, ibunya datang hampiri, dia merasa sukacita. Sama dengan saudara saya, jika Yesus beserta saudara, kita harus merasa aman dan nyaman. Bukan kita khawatir, saudara sekalian. Bukan kita ketakutan, saudara sekalian. Jika saudara berkata hari ini, pagi hari ini,
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia telah memberikan kehidupan baru, menjadi manusia baru. Mari, proses kehidupan masih berjalan. Seperti seorang anak yang bertumbuh. Dia terus mulai proses-proses makin dewasa. Dari sekolah SD naik SMP, melalui ujian kok. Tidak ada tanpa ujian. Ya, pasti dia memiliki ujian. Naik SMP. Jangan terus saudara berpikir bahwa jam bisa berhenti sesuai kehendak saudara. Menghadapi problem ini, tunggu waktu dulu. Tidak. Waktu akan berjalan terus. Hari berganti hari. Minggu, bulan, tahun. Berganti tahun. Tetapi imanilah saudara sekalian bahwa hidup bersama Yesus itu tidak mudah, tetapi Dia setia mendampingi saudara. Saudara percaya bahwa Yesus, jika saudara jatuh pun, Dia akan mendampingi saudara. Jika saudara merasa hari ini hidup saudara belum benar, masih ada kesempatan waktu. Cari Dia. Yesus sudah berkata pada kita, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Akulah jalan. Jalan hidup manusia cari kemana? Cari Yesus. Kebenaran, firman Tuhan kebenaran. Kehidupan, hidup itu bersama Yesus. Jadi jika saudara-saudara percaya bahwa Yesus beserta saudara, hadapi situasi apapun. Seperti seorang anak yang bertumbuh. Dalam proses. Saudara Hani dan saya juga dalam proses. Tidak mudah menghadapi situasi hari ini, tetapi ada puji-pujian berkata, Tuhan tidak pernah berjanji badai itu hilang. Tidak, badai tetap ada, tetapi Dia berjanji Dia akan menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan itu rata. Selalu bergelombang, banyak problem. Tetapi Dia berjanji, aku senantiasa memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Apakah saudara percaya hari ini adalah zaman anugerah? Jika saudara percaya, zaman anugerah bisa terbuka bagi saudara hari ini. Mari, datang kepada Dia, melekat kepada Dia. Akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sangat terbuka. Marilah kepadaku, hai engkau letih dan berat. Akan aku berikan kelegaan bagimu. Jangan kamu khawatir. Burung di udara aku pelihara kok. Apalagi engkau, ciptaan Tuhan dengan predikat paling tinggi. Untuk firman Tuhan yang terakhir, Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kekuatan hidup kita, yaitu Yesus, Tuhan kita, yang beri kekuatan kita, melangkah ke depan, terus melangkah. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Senantiasa kekuatan baru, karena Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya, hingga pada akhir zaman. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kasih Yesus Kristus, firman-Mu telah ditaburkan pada pagi hari ini, Bapa. Kami boleh ucap syukur karena Engkau tetap memberikan anugerah bagi hidup kami. Kasih karunia-Mu tetap menyelekat kepada kami. Berikan kami kesempatan yang baru agar kami boleh lebih dekat lagi kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat. Jadikan firman-Mu sebagai rema dalam hidup kami. Firman-Mu tidak kembali sia-sia, tetapi jadikan kekuatan di dalam hidup kami, melekat dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada. Jadikan rekan saudara kami yang belum bertobat, belum percaya Engkau, mereka pun boleh datang bersama-sama, menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam kasih Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik saudara, kita telah mendengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian nomor 98 dari lagu Hosana. Nomor 98 dari lagu Hosana, hitung berkat-Mu. Bila laut kehidupan besar gelombang, bila tawar hati kuasa-Mu hilang, berkat-berkat satu-satu hitungkan, lihat bagaimana Tuhan berkatkan. Berkat-berkat sekalian hitungkan, satu-satu sehari-harian. Berkat-berkat sekalian hitungkan, lihat bagaimana Tuhan berkatkan. Adakah berat hatimu dan terkacau? Adakah berat salib di atas pundakmu? Hitung berkat Tuhan, sangsimu hilang, sebab tentu hatimu heran dan girang. Berkat-berkat sekalian hitungkan, satu-satu sehari-harian. Berkat-berkat sekalian hitungkan, lihat bagaimana Tuhan berkatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus lagi kami mengucap syukur karena kami telah diberkati lewat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami sebagai umat-Mu boleh terus mendidik kehidupan keluarga kami, anak-anak kami dalam Tuhan, supaya anak-anak kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai memberitakan firman Tuhan pada hari ini, dan dalam ibadah ini pun kami telah memberikan persembahan kepada Engkau. Biarlah segala persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, Engkau mensucikan, mengkuduskan menjadi berkat yang berkenan dan yang berguna untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gereja Mustang Kristus, setiap gereja lokal dimanapun berada. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk seluruh hamba Tuhan dan juga seluruh jemaat. Khususnya kami akan mempersiapkan sidang raya. Kiranya Tuhan menolong, menyertai supaya sidang raya bisa dipersiapkannya dengan baik. Akhirnya kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai, memberikan pelindungan supaya seluruh usaha-usaha yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan PPKM darurat ini dan juga pelaksanaan vaksinasi semuanya boleh berjalan dengan baik, yang akan bisa mengurangi perkembangan daripada COVID Corona ini, dan Indonesia boleh melaksanakan seluruh program-program yang ada untuk memajukan Indonesia. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, kami selalu menyerahkan beliau ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan-Mu, supaya beliau boleh kuat dan sehat, memiliki stamina terus memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu. Kami sungguh bersyukur jika ada yang sakit yang boleh dipulihkan, disembuhkan kembali. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bagi mereka yang belum sembuh, kiranya mereka boleh diberikan kekuatan iman dan tetap sabar, bersemangat dan percaya Tuhan pasti memberikan kesembuhan. Dan kami berdoa semua jemaat-Mu sehat walafiat. Terpujilah Tuhan. Inilah doa syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putranya yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin.